Salam satu hobi teman-teman, sahabat Reza Ornamental Fish di mana aja berada ya, tentunya Oscar Lover, Oscar Keeper di mana aja berada. Nah, jadi salam silaturahmi dari saya mengisi waktu luang saya di sini. Mudah-mudahan konten ala kadar saya, sekedar mengisi waktu luang pada dasar seperti itu, benar-benar ada manfaat nyata tentunya buat teman-teman semua di rumah ya. Nah, jadi lanjut nih teman-teman, ngobrol-ngobrol masalah ikan Oscar di konten saya tempo hari, konten saya dulu ya teman-teman. Itu udah ngebahas mulai dari perawatan, pembesaran ikan sakit ya, jadi karantina ikan sakit, sampai proses penjodohan dan budidaya pemilihan indukan yang pas tentunya ya. Terus penjelasan masalah budidaya di situ, berlanjut lagi saat dia bertelur, persiapannya dan media-media aksesoris yang kita pakai hingga saat dia menetas dan tidak menetas, dan saat dia menetas itu pemberian pakan, perawatan larva hingga buraya sampai dia bisa beri kita pakan-pakan agak sedikit besar lah. Tempo hari itu masih umur 3 minggu nih teman-teman. Nah, jadi untuk Oscar yang kemarin nih kebetulan teman-teman ya, yang namanya kita jualan di sini teman-teman. Nah, jadi ada yang ngeborong untuk jajan anak. Cuman saya sisakan lah, ada beberapa paling sekitar 100 atau 150 ekor diborong sama teman, dia pengen coba lah, yang monggo lah. Jadi lumayan buat jajan anak di sini. Jadi ini juga kebetulan udah mau nelor lagi nih teman-teman. Nah, jadi bisa disimpulkan mau tunggu apa lagi nih teman-teman, buat para penghobi di rumah yang ingin coba budidaya, siapa tahu jodoh menambah income tambahan lah tentunya ya, nyambung hobi. Jadi mungkin ibunya atau omnya atau istrinya di rumah ngoceh-ngoceh kan ya, ngurusin ikan, beli pakan, beli ini, cuman faedahnya kadang buat kita sendiri hobi, buat orang lain yang tidak hobi malah menyepelekan seperti itu ya teman-teman. Ayo teman-teman, mau nunggu apa lagi, dicoba yuk, monggo budidaya, siapa tahu rezeki teman-teman semua di situ lumayan hasilnya. Nah, jadi ngobrol-ngobrol nih dari konten sebelumnya hingga saat ini teman-teman ya, belum ngebahas nih masalah pakan tentang ikan Oscarnya. Jadi di kesempatan video kali ini ngebahas, ngobrol santai aja masalah ikan Oscar, pemberian pakannya. Nah, tentunya teman-teman cermati, pasang imajinasi tentunya ya dalam menonton ini, karena memang konsentrasi agak sedikit berkurang. Jadi ngobrol juga, ngomong juga nih, bengok-bengok nih teman-teman. Depan belakang akuarium pompa semua, pancuran semua, drojokan ya, berisik semua teman-teman. Nah, jadi ngupayain lah biar teman-teman bisa dengar dengan jelas. Jadi agak sedikit saya full volumekan teman-teman. Jadi biar jerit-jerit, biar teman-teman bisa paham bener. Nah, tentunya dari pertama nih ya, kita ngebahas tentang pakan ikan Oscar. Pada dasarnya yang utama itu teman-teman harus punya pikiran dulu teman-teman. Nah, jadi harus punya pikiran ikan Oscar nih mau dibawa kemana. Maksudnya bukan mau dibawa kemana-mana gitu teman-teman ya. Jadi ikan Oscar nih tujuannya nantinya untuk apa. Nah, jadi tujuannya nantinya yang pertama itu untuk sekedar pelihara-pelihara aja, atau untuk nemenin ikan Oscar di rumah, atau beli ikan Oscar dari mulai kecil itu sekedar untuk pelihara-pelihara aja tanpa mempertimbangkan kedepannya kita ingin coba untuk proses budidayanya. Nah, jadi untuk jenis pakan memang dalam kategori pemberian pakan tuh berbeda-beda nih teman-teman. Nah, jadi ngebahas itu semua dari pertama dari usia buraya itu ya, di konten sebelumnya soal ngurusin ngopen buraya itu udah masuk kategori di situ, dan berlanjut usia yang umum biasanya dijual itu usia 2 atau 3 jari ya. Untuk 2 atau 3 jari selagi pemberian pakan itu dia bisa kita berikan pakan-pakan hidup yang cukup di mulutnya, monggo, seperti ikan-ikan ciri. Nah, untuk berlanjut nih di usia ukuran kurang lebih 2 jari up maupun 3 jari untuk push ukuran. Nah, jadi seandainya teman-teman pengen ikan Oscarnya ini cepat gede, nah jadi teman-teman push ukuran. Pakan apa yang kita berikan? Nah, jadi pemberian pakan ini itu harus dipersentasekan teman-teman. Nah, jadi di persentase 30 lawan 70 gitu teman-teman ya. Jadi 30 kita berikan pelet, yang 70 kita berikan pakan-pakan amis-amisan, pakan-pakan hidup, tentunya pakan-pakan yang protein tinggi seperti ikan hidup
atau ciri-ciri gitu teman-teman ya. Nah terus pemberian pelet ini sendiri tentunya monggo kalau memang dia bertujuan untuk pembesaran dahulu itu menggunakan pelet lele nggak apa-apa, atau menggunakan pelet koi teman-teman. Nah jadi gunakan pelet koi yang untuk pertumbuhan. Nah, jadi hindari dahulu pemberian pakan yang mengandung zat pewarna. Nah jadi seperti pakan-pakan yang ada yang harga 35 atau 40.000 seperti pakan-pakan lohan gitulah teman-teman ya. Jadi itu hindari dahulu untuk proses pertumbuhan. Nah pada dasar seperti itu. Dan nanti berlanjut nih, jika ikan Oscarnya sudah mulai usia 3 jari up, 3 jari up sampai 4 jari, mungkin teman-teman di rumah pengen ngenceng ini warnanya biar kelihatan tajam. Nah pada dasarnya warna ikan Oscar ini bagus itu dari gen pertama ya teman-teman ya. Dari teman-teman beli awal itu pastikan pilih yang memang benar-benar bakat, dari bar kiri kanannya memang benar-benar bagus rapi. Nah nantinya tinggal kita dongkrak lagi menggunakan pakan-pakan yang mengandung zat-zat pewarna. Nah terus nih lanjut selanjutnya nih teman-teman ya, untuk pemberian pakan mulai 3 jari up sampai 4 jari itu kita memikirkan untuk up warnanya dan memikirkan untuk pertumbuhannya juga. Nah di situ tetap menggunakan persentasenya agak sedikit bertambah lah, 40-60 antara pelet dan pakan-pakan hidupnya. Jadi pelet yang mengandung warna itu lebih besar teman-teman, itu 60%. Yang 40%-nya berikan pakan-pakan pakan ikan tentunya ya, yang amis-amisan yang berprotein tinggi. Tentunya pemberian pakan itu semua tak terlepas dengan media tank ya tentunya teman-teman, karena memang kan Oscar ini bakal cepat gede. Upayakan tank memang benar-benar sesuai kapasitas ikannya, jadi jangan terlalu kecil. Dan pompa-pompa juga aksesoris, dan pembersihan berkala juga rajin-rajin dibersihkan gitu teman-teman, apalagi pemberian pakan yang over. Nah terus menjaga kualitas air tentunya itu jadi patokan utama dalam pemeliharaan ikan hias jenis Oscar ini tentunya teman-teman. Dan bisa dikategorikan ke jenis pakan-pakan ke jenis ikan-ikan hias lainnya gitu teman-teman ya. Ini dingdong aja nih dari tadi teman-teman, agak berisik harap maklum ya. Nah jadi lanjut lagi nih teman-teman, mungkin teman-teman di rumah nih ingin coba-coba budidaya. Siapa tahu kan ada tambahan budidaya. Nah nyatanya dari dulu hingga saat ini ya teman-teman, ikan Oscar nih tetap saya di sini jualan juga ya, alhamdulillah lancar. Beli gitu datangnya berapa puluh. Kalau yang gede-gede itu berapa puluh, kalau yang kecil-kecil baru berapa ratus itu teman-teman, karena duitnya banyak kan. Nah jadi ngobrol-ngobrol tentang budidaya, tentunya pemberian pakan itu yang terbaiknya tetap menggunakan persentase juga nih teman-teman. Nah jadi untuk budidaya perlu teman-teman ingat, perlu teman-teman catat lah mungkin di rumah apa yang saya bahas dari tadi. Jadi untuk budidaya ini berikan pakan-pakan yang memang benar-benar alami ya teman-teman. Jadi terhindar dari zat-zat kimia seperti zat-zat pewarna tadi. Jadi biarkan, karena memang tujuannya untuk produktif, untuk budidaya. Jadi hindari pakan-pakan yang mengandung zat-zat pewarna, karena memang dapat membuat si ikan pejantan itu kurang bagus nantinya saat pembuahan gitu teman-teman. Nah jadi berikan aja seperti pelet. Nah pelet itu juga bisa teman-teman berikan pelet lele atau pelet-pelet koi teman-teman. Nah koi kan di situ kan ada nih pelet-pelet koi kalau tidak salah merek Hoki itu teman-teman, harga 50-an ribu ya pelet-pelet Hoki itu. Cuman pilih yang bukan mengandung zat pewarna, jadi dia untuk nutrisi pertumbuhan gitu teman-teman. Kalau tidak salah sih warna biru apa ya, ya pokoknya tidak ada tulisan colornya lah gitu. Jadi dia murni protein untuk pertumbuhan. Nah terus pemberian pakan hidup itu juga sangat dianjurkan sekali untuk proses perawatan budidayanya. Nah jadi pemberian pakan itu rutin, tentunya air juga ya kudu rutin ini teman-teman, harus kita rawat serajin mungkin, filter juga serajin mungkin. Nah terus ngebahas lagi nih ya, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Ini indukan-indukan ini saya prediksi mungkin 1 minggu lagi bakal bertelur semua lah kedua indukan ini.
Jadi teman-teman ingin lihat-lihat dulu monggo. Nah seperti ini aja, simpel nih, kebetulan tank ukuran 60-40-40, tank lama. Jadi karena pompa banyak ini cukup, saya memang sering-sering ganti air ya teman-teman. Pompa itu kecil dan ini medianya. Dan nanti kalau memang dia sudah bertelur itu penetasan di tempat yang berbeda lah, karena memang di sini banyak sekali lalu lalang lah ya. Jadi ya guna untuk lebih fokus lah ke depannya untuk proses budidayanya. Nah terus mungkin ada nih teman-teman bingung nih di rumah, kalau kita pengen taruh di ruang tamu nih untuk tanknya ini untuk proses budidaya ya nggak apa-apa selagi ikannya tidak terganggu. Cuman lebih baik cari yang agak sedikit sepi, karena memang posisi biasanya sih ikan Oscar ini bertelur dia di malam hari teman-teman. Nah terus ada lagi nih teman-teman, dari mulai dia bertelur, kapan sih dia bertelur kembali. Nah jadi beri pakan apa nih biar cepat bertelur lagi. Nah kalau soal pakan seperti itu tadi teman-teman, pelet itu dikecilin aja lah 30%, dan pakan hidupnya dimaksimalin. Nah tentunya jaga kualitas air lagi. Terus biasanya proses periode dia bertelur, indukan muda, indukan baru, posisinya aman dan tidak, biasanya ya seperti itu teman-teman. Nah jadi kalau dia indukan yang udah produktif, propen produktif itu biasanya 3 minggu lah, 3 minggu sampai 1 bulan itu positif sudah bertelur kembali. Dan kalau indukan yang tidak produktif, mungkin teman-teman di rumah tadinya kok rajin bertelur, sekarang kok jarang, lama banget nih udah 2 bulan 3 bulan tidak bertelur, berarti si ikan ini ngerasa terganggu di situ teman-teman. Jadi terganggunya karena apa? Mungkin teman-teman bisa spekulasi sendiri di rumah. Nah tentunya semuanya tak akan goal lah, tak akan sukses tanpa kesabaran teman-teman semua di rumah, tanpa niat memang benar-benar ingin coba tes uji coba budidayanya. Nah jadi mudah-mudahan teman-teman semua yang lagi coba proses budidaya, monggo, mudah-mudahan semuanya sukses, berhasil ya. Tentunya ajang silaturahmi berbagi, mengisi waktu luang, konten ala kadar nih teman-teman ya. Nih lihat teman-teman, saya nggak pernah nyiapin, pokoknya ala kadar aja lah. Ya, diharap dimaklumi, dan mudah-mudahan ke ala kadaran saya di sini memang benar-benar ada manfaatnya tentunya buat teman-teman semua di rumah. Jadi sekedar berbagi dari saya untuk video kali ini, dan mungkin teman-teman ingin bertanya tentunya ya monggo silakan di kolom komentar, dan ke kontak saya monggo. Jadi selagi saya memang agak sedikit senggang, pasti saya upayakan, saya sempatkan untuk menjawab semuanya. Jadi salam satu hobi, salam Reza Ornamental Fish.